Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari 20 sebab memaafkan dari kitab Qaidatun fi Sabr karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan lalu, pertemuan kedua kita sampai pada sebab yang ke-11. Sekarang kita masuk pada sebab ke-12. Nah, sebelumnya kita ingatkan bahwasanya memaafkan adalah tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar bersabar. Ketika kita dizalimi, maka kita bersabar. Dan lebih daripada itu, memaafkan. Jika sabar saja pahalanya luar biasa, sebagaimana Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang yang sabar, pahalanya tanpa batas ya. Apalagi di atas dari kesabaran memaafkan. Maka ini nilai lebih plus daripada hanya sekedar bersabar. Dan dalam hidup ini kita harus seling mengingatkan tentang sabar. Harus perkara diulang-ulang. Makanya Allah sebutkan, kalau ingin selamat dari kerugian, harus saling mengingatkan tentang kesabaran. Allah berfirman, "Wal asru innal insana lafi khusran." Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Siapa yang selamat dari kerugian? Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling berwasiat akan kebenaran. Kemudian apa? Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat untuk sabar. Saling berwasiat untuk sabar. Makanya kita harus saling mengingatkan. Maka saya tidak bosan-bosan, saya bilang lanjutkan lagi kajian yang ketiga agar kita saling berwasiat untuk bersabar. Karena hidup ini kita ya, memang ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya ujian, kita akan menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai ya. Tidak kita sukai. Betapa banyak hal yang tidak kita sukai, betapa banyak menyakitkan hati, betapa banyak kita dizalimi bahkan dari orang terdekat yang kita tidak duga ternyata menzalimi. Saat itu kita butuh sabar dan butuh memaafkan. Nabi SAW sendiri yang dia adalah imam orang-orang bersabar, imamnya Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang paling sabar. Ternyata diingatkan oleh Allah berulang-ulang dalam banyak ayat. Karena Nabi aja diingatkan, apalagi kita. Karena sebagian orang ada yang pernah pertanyaan sama saya, dia kirim, dia bilang, "Ustaz, tolong nasihati saya, tapi jangan suruh saya bersabarlah." Nabi aja suruh bersabar. Nabi dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, sungguhnya kau tidak bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas hina-hinaan orang kepada engkau. Wasbir sabran jabila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dengan keputusan Rabbmu. Dan banyak Allah bilang sabar. Itu Nabi disuruh bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau, sabarlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi hari, petang hari dengan kondisi ikhlas. Disuruh bersabar. Bahkan Allah kisahkan kepada Nabi tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi yang diuji agar Nabi bersabar. Kata Allah, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Demikianlah kami kisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul-rasul sebelumnya yang bisa membuat engkau bersabar. Ketika Allah bercerita tentang kisah Nabi Nuh yang panjang, dakwah 150 tahun. Subhanallah, dakwah yang panjang, istrinya kafir, anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Allah mengatakan di akhir ayat tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir, innal aqibata lil muttaqin." Inilah dari berita-berita gaib tentang kisah-kisah orang terdahulu yang kami kisahkan kepada engkau, di antaranya kisah Nabi Nuh. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha.
Kau dulu tidak tahu tentang kisah ini, kaummu juga tidak tahu tentang kisah ini, tapi kami ceritakan buat apa? Fasbir, bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Nabi Yusuf berkata, innahu mayyattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat kebaikan. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar penolongmu, jadikanlah salat penolong. Terlalu banyak ayat tentang sabar. Maka jika Nabi diingatkan oleh Allah untuk bersabar, apalagi kita, apalagi ibu-ibu yang sering tidak sabar. Sedikit-sedikit melo ya, sedikit-sedikit mewek. Oleh karenanya kita dalam rangka mengamalkan firman Allah, wa tawassaw bis sabar, saling berwasiat dalam kesabaran, maka kita kajian lagi tentang sabar. Dan Rasulullah bersabda, wa ma uqtiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidaklah seorang diberikan anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa dianugerahi oleh Allah kesabaran, maka dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Dan yang sedang kita bahas bukan hanya sekedar sabar. Sabar plus, yaitu plus memaafkan. Ini bukan, kalau sabar kan masih nahan-nahan. Bukan cuma itu, saya maafkan. Saya maafkan. Dan saya sudah sampaikan, ini ibadah yang sangat sulit. Kenapa ibadah memaafkan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita dizolimi. Kalau kita nggak dizolimi, kita nggak perlu memaafkan. Ngapain memaafkan? Kapan kita maafkan? Ketika kita dizalimi. Dan sifat manusia ketika dizalimi ingin membalas. Bahkan membalas lebih daripada yang dia alami. Namun ternyata Allah mengajarkan kepada perangai yang terindah, bukan hanya bersabar, justru memaafkan orang yang menzalimi. Karena di balik itu banyak pahala yang luar biasa yang Allah siapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Kalau membalas boleh setimpal. Wa man afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan buat perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya tanggungan Allah, yaitu pahalanya sangat besar. Tapi kita lanjutkan poin ke-12. Agar seorang mudah maafkan, bersabar dan maafkan, an yashhada anna sabrahu hukmun minhu 'ala nafsihi. Hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya jika dia bersabar berarti dia telah mengatur hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin dendam, ingin membalas. Maka dia bersabar. Ketika dia berhasil bersabar, berarti dia yang mengekang hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya yang mengekamnya. Bukan hawa nafsunya yang mengendalikannya. Dia yang mengendalikan nafsunya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika dia bersabar, maka sabarnya adalah hukmun minhu ala nafsihi. Berarti dia yang mengendalikan nafsunya. Wa qahrun laha, dan dia berhasil menundukkan nafsunya. Wa ghalabatun laha, berhasil mendominasi hawa nafsunya. Fama takanat nafsu maghuratan ma'ahu maghlubatan lam tatma' fi istirqahihi. Dan kapan nafsunya berhasil dia kendalikan, berhasil dia kalahkan, maka nafsu tersebut tidak semangat untuk memperbudaknya. Kita ini bermuamalah dengan nafsu. Dan Allah mengatakan, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas, mengikuti hawa nafsunya dan mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Wa amman khafa maqama rabbih, dan siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mengekang hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya agar tidak mengikuti syahwatnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Maka kita berperang dengan nafsu. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan jihad yang paling besar jihad melawan hawa nafsu, bahkan lebih besar daripada jihad angkat pedang. Kenapa? Karena siapa yang tidak berhasil berjihad melawan hawa nafsunya, dia akan kesulitan berjihad mengangkat senjata. Karena ketika dia mengangkat senjata, mungkin dia ria, mungkin dia tidak benar. Tapi kalau dia berhasil melawan hawa nafsunya, kemungkinan besar dia kuat ketika berjihad sungguh dengan apa? Dengan pedang. Dan kalau melawan musuh, mungkin sesekali, tapi nafsu senantiasa mengintai dan menyerang kita. Nah, siapa yang sabar berarti dia mengalahkan hawa nafsunya. Kalau nafsunya kalah, hawa nafsu ini tidak bisa memperbudaknya. Yang jadi masalah, ketika kita tunduk sama hawa nafsu ingin marah, kita ikuti. Hawa nafsu ingin nonton apa, kita ikuti. Hawa nafsu ingin dengar musik, kita ikuti. Seperti itu. Hawa nafsu suruh kita nonton film Korea, kita ikut. Sehingga kita terbiasa ditawan oleh hawa nafsu. Itu masalah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, An-nifaqu
al-ghina yumbitun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya nyanyian musik-musik menumbuhkan kemunafikan. Kenapa? Karena kita terbiasa memanjakan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin kita dengar nyanyian-nyanyian, kita nurutin. Ternyata ketika dia berhasil diturutin, dia tidak diam di situ. Dia nyuruh yang lain lagi. Dia tamak agar kita nurut dia dalam segala hal. Makanya orang kalau biasanya suka musik-musik, terkadang tidak terbatas pada itu aja. Lihat para pemusik, nanti akhirnya nafsu yang lain. Khamar, bir, wanita, kemudian apa lagi? Narkoba, dan macam-macam. Karena dia terbiasa tunduk oleh hawa nafsu. Jadilah dia tawanan hawa nafsunya. Berarti dia kalah dalam peperangan melawan hawa nafsunya. Dan hidup ini berjuang melawan hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang bisa menahan hawa nafsunya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Itu berperang lawan nafsunya. Yaitu adallaha. Dia berhasil menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk hari akhiratnya, kehidupan setelah kematian. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Adapun orang yang bodoh, orang yang pandir, orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kita sebenarnya perang lawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu seperti itu. Kalau kita manjain, udah. Manjain, dia terus manja, minta dipenuhi, minta diturutin. Seperti anak-anak, kalau kita manjain temannya enggak? Seperti istri, dimanjain temannya enggak? Iya atau tidak ibu-ibu? Kalau dimarah-marahin? Enggak. Anak-anak gitu, enggak. Kalau kita manjain dia tambah-tambah. Enggak lah, beda ya. Tapi intinya mirip. Baik, hawa nafsu begitu. Maka kapan kita berhasil mengekang dia, kita mengendalikan dia, maka dia tidak bersemangat untuk memperbudak kita. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka kapan hawa nafsu terkalahkan, terdominasi, lam tatma fi istirqaqihi, maka dia tidak tamak untuk memperbudak seseorang. Wa asrihi, dan tidak semangat untuk menawan. Betapa banyak orang tertawan oleh hawa nafsunya. Banyak. Lihat orang-orang yang kecanduan, tertawan hawa nafsunya. Kalau tidak ikut, dia gelisah. Karena hawa nafsunya sudah menguasai dia. Dia tidak nonton film Korea sehari, dia pusing. Dia tidak minum khamar, dia pusing. Apalagi tidak narkoba, dia pusing. Tidak merokok, dia pusing. Karena sudah hawa nafsunya sudah menguasai dia. Sehari tidak nonton, dia gelisah. Seperti itu. Kenapa sudah sehari pinginnya keluar terus. Kalau tidak keluar, gelisah dia di rumah. Kenapa gini? Enggak gelisah. Udah hawa nafsunya sudah membiasakan dia untuk demikian. Dia biasa memanjakan hawa nafsunya, maka dia pun diperbudak dan ditawan oleh nafsunya. Wa ilqaihi fil mahalik. Dan hawa nafsunya tidak pingin untuk menjerumuskan dia dalam kebinasan-kebinasan karena hawa nafsunya telah terkalahkan. Wa makana muti'an laha sami'an minha. Adapun kapan dia taat kepada hawa nafsunya, mendengar titah dan perintah hawa nafsunya, makhuran ma'aha, dan dia dikalahkan, didominasi oleh hawa nafsunya, lam tazal bihi hatta tuhlikahu, maka hawa nafsunya terus menggiringnya sampai membinasakannya. Au tatadarakahu rahmatu min rabbik, kecuali dia diliputi oleh rahmat Allah, diselamatkan. Makanya Nabi mengatakan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Maka seorang masuk surga enggak mungkin masuk surga plong gitu. Dia pasti melewati hal yang dia benci. Musibah, bencana yang dia tidak sukai, yang berlawan dengan keinginan, yang berlawan dengan hawa nafsu, sama masuk cemplung surga. Mau masuk neraka juga enak. Hawa nafsu, lezat hawa nafsu. Huffatin naru bisyahwat. Neraka diliputi oleh syahwat, semua syahwat meliputinya. Yang syahwat itu apa? Yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka man adba hawahu nafsahu hawahu. Yang nafsunya diikuti yang terus nikmat, lezat, cemplung masuk neraka. Maka hawa nafsu tidak membiarkan dia cuma sekali saja. Itu bukan kebiasaan hawa nafsu. Bukan, oh sudah cukup dia mengikutiku karena emosi melampias. Oh, hawa nafsu bawa yang lain lagi. Dengar ini, maksiat ini. Karena dia sudah, orang ini terbiasa tunduk kepada hawa nafsu. Maka hawa nafsu hati-hati ibu. Jangan sering kita tunduk kepada dia. Jangan dengar titahnya. Kalau biasa kita tundukkan, dia tidak nyuruh-nyuruh lagi. Benar. Misalnya seorang ibu ada kecanduan nonton film Korea. Misalnya.
pengen nonton, ayo nonton ini lanjut ini bagus nih, belum tahu ujungnya bagaimana nih. Itu si cowok cerai nggak sama istrinya tuh, belum tahu. Pencet, aduh, hawa nafsu nih. Saya sudah nonton sampai seri 30, seri terakhir 42, masih 12 lagi. Saat itu berhenti. Saya mau lawan hawa nafsu hari ini. Lawan. Pingin enggak? Lama-lama dia enggak berani perintah lagi. Itu hawa nafsu. Lalu kita pencet lagi terus pencet masuk neraka. Dan bukan berhenti situ aja, nanti mulai dengar musik. Dan terus berkembang. Hawa nafsu tidak diam aja, dia akan menggiring kepada yang lainnya. Maka untuk bisa mengalahkannya harus kita lawan. Enggak, saya enggak mendengar. Dia suruh enggak. Sampai dia tidak lagi semangat untuk memerintah kita. Itu sifat hawa nafsu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Falau lam yakun fi sabr illa qahruhu li nafsihi wa li syaitanihi, fa hina idzin yadhharu sultanul qalbi wa tathabbutu junuduhu fayafrahu wa yaqwa wa yatrudul aduwa anhu." Kalau bukan dalam sabar sudah tidak ada keutamaan kecuali dia berhasil menundukkan hawa nafsunya, berhasil mengalahkan syaitannya, maka ketika itu nampaklah bahwasanya hatinya ternyata kuat. Ternyata hati saya adalah sultan. Dia yang menundukkan hawa nafsu. Dia yang mengalahkan syaitan. Maka pasukan dia kuat. Maka hatinya pun menjadi senang, menjadi gembira dan berhasil mengalahkan musuhnya. Maka ini perlu sikap kita terhadap hawa nafsu. Ingat, di antara jihad yang besar kata Ibnu Qayyim, jihad melawan hawa nafsu. Masing-masing kita punya nafsu. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi kalau kita sering kalah, sering taat, maka kita akan digiring kepada kebinasan cepat atau lambat. Dibuat kecanduan. Dibuka lagi maksiat yang baru. Dan terus sampai kita meninggal dunia. Umur kita bertambah, iman kita tidak progres naik, malah semakin hancur. Bukannya upgrade, malah downgrade. Sudah nenek-nenek malah senangnya nonton berita ngerumpi, berita ghibah. Sudah nenek-nenek masih sering nonton film Korea, film India. Padahal udah nenek-nenek, sebentar lagi mati. Mau ketawa saja giginya nggak ada. Terus nonton film gitu. Kenapa? Hawa nafsunya bawa dia. Dan itu kita tidak pingin. Lawan. Kalau nggak lawan nggak bisa. Lawan ibu-ibu? Nah, kalau setan bisik-bisik lawan. Kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Sungguhnya orang beriman yang bertakwa jika datang setan bisikin, suruh ini, suruh itu, tadzakkaru, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat hari kiamat, ingat hisab, ingat umurnya tinggal sedikit, kapan meninggal dia enggak tahu. Fa idza hum mubsirun, tiba-tiba mereka sadar. Tapi yang ke-13. Sebab yang ke-13 agar mudah memaafkan. Ayya'lam annahu in sabara fallahu nasiruhu walabud. Dia ingat bahwasanya jika dia bersabar, yang menolongnya adalah Allah. Walabud, dan pasti Allah menolongnya, pasti. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kapan kita enggak bersabar, Allah tidak bersama kita. Kapan kita tidak bersabar, Allah tidak mencintai kita. Agar kecintaan Allah terus bersama kita, agar pertolongan Allah terus bersama kita, sabar. Karena Allah yang berkata, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kita mau teriak, kita mau ngamuk, sabar. Apakah kau ingin ditinggalkan oleh Allah? Kalau enggak ingin tinggal oleh Allah, sabar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia harus ingat ketika dia mau marah, ingin dendam, bahwasanya Allah, siapa yang sabar, maka Allah akan menolongnya. Dan pasti, fa innallaha wakilu man sabar. Sungguhnya siapa yang sabar, Allah adalah wakilnya. Allah yang akan mengurusi urusannya. Wa ahala zalimahu alaihi. Berarti dia telah menyerahkan orang yang menzaliminya kepada Allah. Seakan kalau dia bersabar, ya Allah, uruskanlah diriku. Musuhku urusan. Itu kalau dia bersabar. Allah yang akan mengurusi musuhnya. Allah yang akan menghadapi musuhnya. Cara Allah, serahkan kepada Allah. Wa man intasara bi nafsihi li nafsihi, wakkalallahu ila nafsihi. Siapa yang ingin melawan dengan dirinya sendiri, dia tidak sabar, dia ingin tangani sendiri, maka Allah akan serahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Fakana huwa nasiru laha, maka dia akan menolong dirinya sendiri, bukan Allah yang tolong. Fa aina man nasiruhu Allahu khairun nasirin ila man nasiruhu nafsuhu ahjazun nasirin wa at'afuhu.
Maka mana mau dibandingkan seorang yang penolongnya adalah Allah dengan orang yang menolongnya dirinya sendiri. Kita ini lemah. Kita ini lemah. Apa yang tidak bisa kita tolong diri sendiri? Terlalu banyak kita tidak ketahui. Musuh bisa datang dari mana saja. Bisa menyerang kapan saja. Tapi kalau diserahkan sama Allah, urusan Allah. Selesai. Maka serahkanlah urusan kepada Allah. Makanya Rasulullah berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun sekejap mata. Kita ini hamba yang lemah. Ibu lemah tidak? Lemah. Banyak hal tidak kita ketahui, banyak gaib tidak kita ketahui, masa depan kita tidak ketahui. Kita ini lemah. Lemah sekali. Terus kita mau pasang diri kita menghadapi musuh kita, sayang, mending kita serahkan sama Allah. Siapa yang marah, maka ditinggal oleh Allah. Kalau dia sudah marah, tidak sabar, berarti dia ngurus dirinya sendiri. Kalau Allah yang ngurus, ujungnya pasti indah. Ujungnya pasti indah. Meskipun caranya terkadang kita tidak tahu gimana caranya. Serahkan saja sama Allah. Kita ini lemah, makhluk lemah. Lemah sekali. Baru didatangi corona sudah nggak bisa apa-apa. Lemah sekali. Baru diomelin sedikit sudah nangis terus. Lemah sekali. Baru ditinggal anak meninggal kita nggak kuat. Lemah, kita lemah, nggak bisa mengontrol diri kita. Tegar susah, nggak gampang. Baru di PHK udah deg-degan gelisah. Gimana makan, bagaimana gelisah. Lemah, manusia lemah. Kalau dia bersandar kepada dirinya, binasa. Ngapain dia bersandar kepada orang yang sangat lemah? Maka kata Ibnu Taimiyah dengan perkataan yang indah, dia berkata, fa aina man nasiruhullahu khairun nasirin. Bagaimana mau dibandingkan antara orang yang penolongnya adalah Allah, sebaik-baik penolong, ila man nasiruhu nafsu ajazun nasirin. Dengan orang yang menolong dirinya adalah dirinya sendiri, dan itu penolong yang sangat lemah, wa afuhu, yang paling enggak mampu dan paling lemah. Maka jangan serahkan urusan pada diri sendiri. Kapan ibu-ibu marah, berarti ibu-ibu nyerahkan pada diri sendiri. Dan ibu tahu kelemahan ibu-ibu. Tahu kita ini lemah. Lemah atau tidak? Lemah. Betapa banyak wanita merasa kuat, ditinggal suami bingung. Itu lemah, baru tinggal suami. Lemah diri. Anaknya meninggal, dia nggak bisa apa-apa. Datangi corona, tewas. Datangi nyamuk, dicium, kena malaria, kena diabetes. Lemah sekali manusia. Lemah. Badan gagah-gagah, kena kanker, langsung meninggal. Nggak bisa apa-apa. Kita lemah sekali. Lemah sekali. Udah tidur, udah bingung. Tidur udah nggak bisa apa-apa. Udah mimpi kemana-mana. Gempa bumi, mati, selesai. Di tengah lautan, ombak nggak bisa apa-apa. Pesawat goyang, kita ini manusia sangat lemah. Maka jangan pernah pasrahkan urusan kepada diri sendiri. Baik. Yang ke-14, inna sabrahu ala man adahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi an zulmihi wa nadamatihi wa i'tidarihi walau min nasi lahu fayaudu ba'da idha'ihi lahu mustahiyan minhu nadiman ala ma fa'alahu bal yasiru muwaliyan lahu. Yang ke-14, agar kita mudah maafkan, sungguhnya kesabarannya terhadap orang yang mengganggunya, menzaliminya, dan dia memikul hal tersebut, yaitu dia sabar memikul gangguan-gangguan tersebut, akan menjadikan, kalau dia sabar terus, menjadikan musuhnya tadi bisa jadi berhenti dari berbuat zalim. Dan mungkin menyesal. Dimaki-maki dia sabar aja, dia serahkan hanya berdoa kepada Allah. Dan bisa jadi lama-lama dia pun akhirnya minta uzur, minta maaf, bisa jadi. Dan orang-orang akan mencela musuhnya karena dia bersabar, diganggu, yang diganggu sabar aja. Orang-orang bisa menilai, akhirnya orang-orang ngejengkel sama musuhnya. Fa yaudu ba'da idaihi lahu mustahiyan min. Akhirnya nanti dia setelah menzaliminya, dia akan jadi malu kepada orang yang dizalimi tadi. Nadiman ala ma fa'alu, dan dia akan menyesali selama ini telah mengganggunya. Bal yasiru muwaliyan lahu. Bahkan bisa jadi kemudian dia akan membela orang yang sabar ini. Tadinya memusuhi bisa menjadi pembela, bisa jadi mencintai, bisa jadi teman, jadi saling menyayangi. Wa hadza makna qaulihi, dan ini makna dari firman Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan yang terbaik,
dengan kebaikan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba menjadi teman dekat. Tadinya musuh jadi teman dekat. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Namun tidak ada yang bisa melakukan ini, membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Ini akhlak susah. Orang buruk kita balas yang apa? Kebaikan. Dia caci maki kita, kita kirim kue. Dia hina-hina kita, kita baikin anaknya. Mungkin sampai dia enggak mau, tapi kita sama anaknya kita baikin. Dia merendahkan kita, kita tidak merendahkan dia. Kita balas keburukan. Kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabar." Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang benar-benar sabar. "Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim." Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Kebanyakan orang tidak mampu melakukannya. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Musuhnya nanti tiba-tiba bisa jadi temannya. Musuhnya bisa jadi apa? Temannya. Dia cuek aja, dia serahkan kepada Allah. Lama-lama musuhnya berhenti, capek. Kok enggak ada pengaruh, kok enggak ada ini, kok dia sabar-sabar saja. Akhirnya malu. Sampai kapan saya harus mengganggu dia? Sampai kapan saya harus menzalimi dia? Akhirnya musuhnya bisa berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadinya musuh menjadi kawan dekat. Jadi kawan dekat. Baik, yang ke-15. Rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi. Bisa jadi kalau dia balas, dia tidak sabar. Ternyata dia balas. Orang tersebut ganggu, dia balas. Dia dendam. Bisa jadi sebab untuk menambah keburukan musuhnya. Wa quwwati nafsihi. Maka orang yang menzalimi dia semakin kokoh karena dibalas. Semakin kokoh. Wa fikratihi fi anwa'il adza, bahkan dia berpikir gimana cara mengganggu, memberi gangguan yang lebih dengan bervariasi. Dia berpikir, tadinya dia tidak berpikir, tapi karena kita balas, dia malah semakin kokoh, dia semakin berpikir gimana cara menjatuhkan kita dengan berbagai macam varian gangguan. Allati yusiluha ilaihi kama huwal musyahad. Yang bisa dia berikan kepada orang yang tidak sabar tersebut, dan ini sebagaimana kenyataan yang ada. Kita balas, dia semakin menjadi-jadi bahasa kita. Benar atau tidak? Benar. Kita bantah, dia semakin menjadi-jadi. Kita balas, dia semakin menjadi-jadi. Seandainya tidak kita balas, mungkin dia zalimnya segitu aja. Tapi kalau kita balas, dia semakin menjadi-jadi. Semakin parah, bahkan semakin melakukan berbagai macam kezaliman. Karena kita balas. Sebagaimana realita yang terjadi. Fa idza sabara wa afa amana min hadzal dharar. Tapi kalau dia bersabar dan dimaafkan, dia akan selamat dari kemudaratan yang bertambah tadi. Taruhlah orang tersebut tetap memberi mudarat, tapi mudaratnya segitu-segitu saja karena dia tidak balas. Tapi ketika dia mulai balas, biasanya tambah parah. Ada orang cari-cari aib kita, kita balas, dia tambah cari aib kita yang lainnya. Aib kita banyak, tambah dibongkar lagi banyak-banyak. Kalau kita diam, ya mungkin aib kita cuma diganggu segitu aja. Tapi ketika kita balas, dia semakin mencari-cari. Harusnya kita sabar, serahkan sama Allah. Ya Allah, maafkan dia. Ya, tidaklah kau menimpakan aku ini kecuali karena dosa-dosaku. Bahwasanya kezaliman yang dilakukan menghilangkan dosa-dosaku, mengangkat derajatku. Wal aqil la yakhtaru a'dhama ad-dararain bi daf'i adnahuma. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang berakal tentunya tidak memilih mudarat yang lebih besar untuk menolak mudarat kecil. Harusnya bersabar menghadapi mudarat yang lebih kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar. Seandainya dia bersabar, maka kezaliman tersebut ya itu aja. Tapi kalau dia tidak bersabar, semakin menjadi-jadi. Wa kam qad jalabal intiqam wal muqabalatu min syarrin ajizi min syarrin ajaza sahibihi an daf'ihi. Wa kam qad dhahabat bihi nufusun wa riyasatun wa amwal wa malik law afal mazlum la baqiyat alaihi. Betapa banyak dendam dan membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Mendatangkan yang dizalimi tidak mampu untuk melawan lagi. Ya. Gara-gara dia melawan, akhirnya keburukan semakin bertambah, akhirnya tidak mampu untuk melawan lagi. Dan betapa banyak jiwa-jiwa yang hilang, nyawa-nyawa yang hilang. Kematian maksudnya, gara-gara membalas. Akhirnya sampai nyawa pun direnggut oleh musuh-musuh. Dan betapa banyak kekuasaan yang hilang, harta yang hilang, dan kepemilikan yang hilang. Seandainya orang dizalimi memaafkan, akan tetap dia memiliki itu semua. Tapi karena dia tidak memaafkan, dia lawan, ternyata lebih parah.
Benar ketika dia tidak melawan, dia mengalami mudarat. Tapi mudaratnya terbatas, itu aja. Tapi kalau dia lawan, bisa jadi semakin apa? Menjadi-jadi. Maka serahkan sama Allah, ya sudah. Jangan dilawan. Udahlah serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang berakal tidak mengorbankan yang lebih besar lagi. Sabar dengan yang sedikit. Kalau dia tidak sabar, akan ditimpa dengan yang lebih parah. Paham ibu? Contoh, kalau suami marah sama ibu, ibu balas atau tidak? Hah? Balas? Atau suami sekarang dimarahin istri, suami balas nggak? Enggak ya, kalau dibalas semakin menjadi-jadi. Menjadi-jadi, itu istrinya menjadi nenek sihir. Oh, menjadi-jadi. Kalau suaminya diam, dia ngomongnya itu aja. Kalau dibalas, dia ngomongnya 10. Kalau dia ngomong cuma 1. Jadi itu, kamu gini, diulang-ulang. Berulang 100 kali, biarin aja. Ketika ditambah, ngomong jadi 10. Kamu salahnya juga ini, itu juga. Dulu kayak gini, yang kemarin tahun lalu juga kayak gini. Ingat semua. Karena wanita itu hafalannya paling kuat, hafalan kesalahan suami. Hafalannya kuat. Kesalahan suami, dia ingat. Benar atau tidak, Ibu? Benar atau tidak? Ibu tidak lupa kesalahan suami? Kalau suami sering lupa. Suami sering lupa kesalahan apa? Ibu-ibu. Kalau ibu, hafalannya kuat. Makanya kalau ibu lagi marah, diamin aja. Jangan dibalas. Kalau dibalas, makin jadi. Ini juga istri, kalau suami lagi ngomel, sudah jangan dibalas. Diam aja. Ya Allah, sabarin aku ya Allah. Karena kalau dibalas, bisa jadi mudarat lebih besar. Dia jengkel, dia marah, batik sana, batik sana. Tidak dibalas, dia akan diam. Nanti kalau sudah reda, baru dia aja ngomong. Ini contoh kecil. Ketika ternyata kita ada orang yang mungkin kita benar, dia yang salah. Apalagi kalau di luar sana. Kita nggak tahu orang jahat kayak apa. Kita balas, dia tambah mengerikan. Dia ternyata punya backingan yang kuat. Dia semakin sampai bisa orang mati gara-gara kita balas. Gara-gara satu perkataan dia ngomongin kita, dia nggak usah balas. Kita balas, kita mengamuk. Nggak usah. Serahkan sama ini. Ada, ya sudah, kita memang banyak dosa. Ini cara Allah menghilangkan apa? Dosa-dosa kita. Taib as-sadisu asyar. Yang ke-16. Inna man i'tadal intiqama wa lam yasbir la budda an yaqa'a fi dzulm. Sungguhnya orang yang terbiasa membalas dan tidak bersabar, lama-lama dia akan berbuat zalim. Tadinya dia dizalimi, maka dia menjadi kebalikan, menjadi berbuat zalim. Kapan? Ketika dia membalas lebih daripada yang seharusnya. Status dia dari dizalimi menjadi menzalimi. Fa inna nafsa la taqtasiru ala qadril adril wajibilaha. Karena jiwa ini susah diajak untuk membalas pada yang setimpal doang, susah. Boleh, kan dalam hukum Islam kita boleh membalas tapi setimpal. Adapun jiwa diatur untuk membalas setimpal, susah. Makanya ada yang bilang, saya ini baik, jangan ganggu saya. Kau ganggu saya sekali, saya ganggu 7 kali. Orang seperti itu. Itu namanya nggak baik ya. Kalau mau balas hanya boleh setimpal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan yang setimpal. Allah berfirman, fa in aqabtum fa aqib mithli ma uqibtum bi. Kalau kalian ingin balas, maka yang setimpal. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Kalian bersabar maka lebih baik. Namun jiwa untuk disuruh membalas setimpal susah. Susah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan jiwa susah untuk dipaksa untuk membalas setimpal. La ilman wala iradatan. Ya, secara ilmu juga susah, secara kemauan juga susah. Wa rubbama ajazat anil iktisar ala qadril haqq. Dan ternyata tidak mampu untuk bisa membatasi diri pada balasan yang sesuai, yang benar, yang setimpal. Fa innal ghadab yukhriju bi sahibihi ila haddin la yaqilu ma yaqul wa ma yaf'al. Karena kemarahan membuat orang yang marah tersebut mengantarkan sampai dia tidak ngerti apa yang dia ucapkan dan dia tidak ngerti apa yang dia lakukan. Orang marah kan gitu. Dia ngomong di luar kendali, dia berbuat di luar apa? Kendali. Beda kalau dia sabar. Fabainahu wa madlumun yantadhiru an-nasra wal izza. Tadinya kondisinya dia terzalimi sehingga dia menanti pertolongan dan kemenangan dari Allah. Idza inqalaba zaliman yantadhiru al-maqta wal uqubah. Tiba-tiba dia berubah status menjadi menzalimi yang menanti kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati.
Seorang tidak sabar bisa berubah status. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-mustabban alal badi. Al-mustabbani ma qala fa alal badi'i. Kalau ada dua orang saling caci maki, maka semua dosanya ditanggung oleh orang yang memulai. Ini kalau setimpal. Illa an yahtadiyal mazlum, kecuali yang zalimi melampaui batas. Kalau batas maka dia menjadi menzalimi. Si A dan si B, si A yang sama A bilang si B, kamu monyet. B juga bilang monyet juga kamu. Ini semua yang tanggung si A. Kucing ya, kucing kamu juga. Sapi, sapi kamu juga. Tapi B marah, sapi kudisan. Nah ini melampaui batas. Monyet gila, yang melampaui batas. Ketika dia melampaui batas, sekarang dia yang menzalimi jadi terzalimi. Ini bahaya. Siapa di antara kita yang bisa mengontrol diri? Susah. Kita kalau sedang membalas, biasanya kita ingin memuaskan hawa nafsu, sehingga kita ingin mematikan orang tersebut, kalau sebisa mungkin menghabisi dia sehabis-habisnya. Maka ketika itu bukan lagi kita yang terzalimi, sekarang kita yang menzalimi. Seandainya kita bisa menahan diri setimpal, dosanya semua kepada yang memulai. Seandainya. Tapi siapa yang bisa menjamin dirinya bisa membalas setimpal? Enggak ada yang bisa jamin. Kita tahu diri kita lemah, kita tahu kita hanya mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa kita mengontrol diri kita. Benar atau tidak, Ibu? Benar, susah. Jiwa ini susah kita kontrol. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan hati-hati jangan sampai berubah status. Tadinya engkau terzalimi, sekarang engkau menjadi menzalimi. Maka jalan selamat tinggalkan. Tidak usah digubris. Tidak usah diladeni, dicuekin. Itu lebih selamat. Kalau kita nggak bisa maafkan ya sudah nggak usah maafkan, tapi jangan diladeni. Kamu meladeni belum tentu kau bisa membalas setimpal, pasti kau tambah-tambahin. Ada orang gibah kita, kita balik gibah berlebih-lebihan. Dia gibah, misalnya gibah fisik kita. Itu orang itu gendut. Kita marah, dia juga pesek, dia juga kudisan, dia tambah macam-macam. Dia gibah kita sekali, kita gibah dia 10. Sekarang siapa yang zalim? Kita yang zalim. Tadinya kita dizalimi, digibahin gembrot, meskipun kita gembrot. Siapa gembrot pengen dibilang gembrot? Enggak ada. Kita digibahin, kita balas dengan 10 gibah. Kita yang zalim sekarang. Siapa manusia yang bisa, saya juga gibah satu aja deh. Susah. Pasti kita tambah-tambahin, karena kita baru puas kalau dia mampus. Manusia seperti itu. Manusia seperti itu. Maka hati-hati, kalau dia terzalimi, maka dia menanti pertolongan Allah. Ketika dia berbuat zalim, maka dia menanti kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ketika Abu Bakar dicaci oleh orang, Abu Bakar diam. Maka Nabi duduk. Dan malaikat ketika Abu Bakar tidak balas, malaikat yang balas. Ketika Abu Bakar mulai balas, Nabi pergi. Subhanallah. Malaikat bilang, Abu Bakar, kenapa kau pergi? Wahai Rasulullah, tadi waktu kau tidak balas, malaikat membalas laki tersebut. Ketika kau membalas, malaikat pergi, maka saya juga ikut pergi. Jadi kalau kita serahkan sama Allah, Allah akan bela kita. Allah punya cara untuk memenangkan kita, cepat atau lambat. Paling tidak, kezaliman yang kita rasakan terbatas, tidak semakin menjadi-jadi, tidak semakin berkembang. Sabar itu endingnya pasti indah. Sabar endingnya pasti indah jika kita bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabiqu asyar yang ke-17. In hadhil madlama allati qad dhulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyi'atin aw raf'i darajah. Sungguhnya kezaliman yang dia rasakan, yaitu dia dizalimi dengan kezaliman tersebut. Ada yang mencaci dia, ada yang mengambil hartanya, ada yang merugikannya, ada yang menipunya, ada yang menuduhnya tidak, ada yang memukulnya. Kezaliman. Dizalimi terkadang orang dekat, dizalimi oleh suami, dizalimi oleh istri, dizalimi oleh anak, dizalimi oleh orang tua, dizalimi oleh teman dekat, dikhianati oleh teman dekat, dikhianati oleh tetangga. Banyak, kezaliman banyak. Dikata-katain di belakang, dijatuhkan di belakang, di depan senyum-senyum, belakang ternyata menjatuhkan, bermuka dua, memiliki dua lisan, berwajah dua, berbagai macam. Dalam hidup ini tidak luput dari interaksi, dan interaksi pasti menimbulkan kezaliman. Entah kita yang berbuat zalim atau kita dizalimi. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan kezaliman yang dia rasakan, orang-orang menzaliminya, maka hendaknya dia ingat bahwasanya menimbulkan dua dampak yang positif. Pertama, kalau bukan untuk mengurangi dosa-dosanya. Kedua, untuk mengangkat derajatnya. Mungkin dia bilang,
Ini akibat dosa-dosa saya. Ya udahlah, dosa-dosa saya hilang dengan cara demikian. Dan di antara cara dosa cepat untuk dihilangkan oleh Allah dengan musibah. Musibah itu cara cepat Allah untuk menghilangkan apa dosa? Dosa-dosa. Apalagi dizolimi itu cara cepat. Karena semakin pilu, semakin pahit, dosa semakin cepat hilang. Atau kedua, kalau memang kita orang soleh, dan itu kemungkinan kecil, kemungkinan kita tidak soleh, kemungkinan kita banyak melakukan apa? Dosa-dosa. Taruhlah kita orang soleh seperti para ulama, misalnya. Ketika kita kena musibah, berarti untuk mengangkat apa? Derajat. Dan kalau orang sabar, entah dia soleh nggak soleh, dia akan dapat dua-duanya. Karena sabar dari musibah, dari kezaliman orang, menyebabkan dosa dikurangi sekaligus mengangkat apa? Derajat. Subhanallah. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, Inna lil abdi indallahi manzilatun. Sungguhnya ada seorang hamba dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yablughuha. Ya. Atau la yuballighuha a'malu atau kama qala Nabi SAW. Ternyata amal dia tidak bisa membuat dia sampai kepada kedudukan yang tinggi tersebut. Bagaimana cara agar dia sampai kedudukan? Allah sudah takdirkan surganya tinggi. Tapi lihat solatnya kurang. Lihat puasanya, sunnahnya kurang. Lihat sedekahnya masih pelit. Bakti sama orang tua masih kurang. Bakti sama suami masih kurang. Bagaimana cara sementara Allah ingin dia derajat yang tinggi? Maka kata Nabi SAW, Fabtalahullah. Maka Allah menguji dia. Fi malihi wa nafsi. Allah uji pada hartanya, pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya. Thumma sabbarahu ala dhalik. Kemudian Allah buat dia bersabar. Diuji dengan harta, misalnya kita dikhianati, harta kita diambil. Diuji. Kemudian Allah bikin dia sabar. Hatta yuballighahu iyyaha. Sampai Allah buat dia akhirnya bisa sampai ke manzilah tersebut. Maka di antara cara Allah untuk memudahkan mengurangi dosa-dosa, kita dikenai musibah. Di antara musibah kita didolimi. Dan di antara cara Allah untuk mudah mengangkat derajat, kita dikasih musibah. Semakin pilu, semakin sakit musibahnya, semakin tinggi derajat kalau kita sabar menghadapinya. Maka ketika kita ingat bahwasanya kezaliman yang ditimpakan kepada kita merupakan sebab diampuni dosa-dosa atau meninggikan derajat, maka membuat dia bersabar. Buat dia memaafkan. Fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyiati. Adapun kalau dia tidak bersabar dan dia balas, maka tidak menjadi pengukur dosa. Sayang. Wala rafi'atan li darajati, dan tidak menjadi mengangkat derajatnya, enggak. Dia hanya bisa diangkat derajatnya, dia mudah selesai kalau dia bersabar. Kapan dia balas, hilang itu semua. Hilang semua. Pilih mana? Mending kita bersabar. Pahala kita tambah. Dosa-dosa kita dikurangi. Bahkan, subhanallah, di antara cara-cara dosa kita dikurangi, kita akan menyetor dosa-dosa tersebut kepada orang yang menzalimi kita. Benar atau tidak? Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama wala dinar wala mata. Orang bangkrut itu yang tadi punya dinar, emas, perak, aset tiba-tiba hilang semua. Itu bangkrut versi manusia di dunia. Maka Rasulullah ingatkan, bangkrut di akhirat juga seperti itu. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati biz zakati was salati was siyami was sadaqati. Dia datang dengan pahala zakat, pahala puasa, puasa salat, pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syaddama hada, ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa akala malahada, dia pernah makan harta orang lain. Wa daraba hada, pernah mukul orang lain. Wa safaka dama hada, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Fa yu'ta hada min hasanati, maka pahalanya di-offer kepada orang yang dia zalimi. Diberikan kepada orang yang pernah dia maki, yang pernah dia tuduh tidak, di-offer kepada orang yang pernah dia ambil hartanya, di-offer kepada orang yang pernah dia pukul, di-offer kepada orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fa in faniyat hasanatu, ya, qabla an yuqda ma alaih, kalau ternyata pahalanya sudah habis padahal belum selesai untuk bayar orang-orang yang dia zalimi, ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka yang diambil, faturiyat alaih, di-offerkan kepada dia karena dia zalim. Summa ulqiya finnar, kemudian dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, kalau kita dizalimi, kita pasti dalam kondisi diuntungkan. Kenapa? Berarti dosa-dosa kita akan ditransfer kepada dia. Atau pahala-pahala dia yang ditransfer kepada kita. Diuntungkan atau tidak? Yang penting adalah di akhirat, bukan di dunia. Harta yang kita ambil, harta yang dicuri dari kita, harga diri kita yang dijatuhkan tidak akan
hilang dari catatan Allah. Semuanya akan dikembalikan pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, la tu'addannal huququ ila ahliyah yaumal qiyamah. Semuanya hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada li syartil al-jalha min syartil qarna. Sampai kambing yang tidak bertanduk ketika dunia pernah ditanduk sama kambing bertanduk, dia akan mengambil kisosnya dari kambing yang bertanduk. Apalagi manusia. Nabi menyatakan hewan saja akan dikisos. Apalagi manusia. Ibu-ibu dijatuhkan harga dirinya, jangan khawatir akan kembali harga diri kita. Tapi caranya dengan apa? Dengan dia store kebaikan kepada kita. Harta kita diambil, dicuri, ditipu, tidak usah sedih, akan kembali. Dan kita tidak butuh harta tersebut di dunia. Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa hidup. Itu harta nanti kembali di saat kita lagi membutuhkannya. Itu ketika pada hari kiamat. Sekarang kita punya harta banyak juga ya, paling gitu-gitu aja hidup. Punya uang 1 triliun juga buat apa ibu? Ya paling rumah, mobil selesai. Nggak mungkin naik mobil sekaligus 2. Nggak mungkin tinggal di rumah sekaligus 2. Nggak mungkin sekaligus makan 5 piring. Makan 1 piring selesai. Apalagi takut gemuk. Sedikit, selesai. Harta banyak-banyak apa? Tapi itu harta kita butuhkan pada hari kiamat. Karena dia bukan datang dalam bentuk harta. Dia datang dalam bentuk pahala. Yang buat kita derajat tinggi di surga. Oleh karenanya, kita harus ingat bahwasanya kesabaran kita menyebabkan 2 hal yang menguntungkan. Kalau bukan menghapuskan derajat, akan menghapuskan dosa-dosa, akan mengangkat apa? Derajat. Dan cara Allah paling mudah mengangkat derajat seorang adalah dengan sabar. Makanya orang yang paling mulia, orang yang paling sabar, yang paling banyak ujiannya. Itu yang paling banyak ujiannya. Rasulullah yang paling banyak ujiannya. Taib. Yang ke-18 di antara sebab agar orang mudah maafkan. Yang ke-18, inna afwahu wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khasmihi. Sungguhnya sikap dia memaafkan dan sikap sabarnya dia termasuk tentara yang paling kuat untuk melawan musuhnya. Pasukan yang paling kuat untuk melawan musuhnya yang menzalimi dia. Fa inna man sabara wa afakana sabru wa afwa mujiban li dhulli aduwihi. Siapa yang maafkan dan sabar menjadikan orang yang menzalimi terhina. Sabar aja, orang yang menzalimi merasa terhina. Wa khaufuhu wa khaufihi wa khasyatihi minhu. Dan akhirnya orang tersebut akan menjadi takut, menjadi enggak enak dan menjadi enggak nyaman ketika seorang lihat zalimi, dia tenang aja, dia senyum saja, dia tidak balas, bahkan dia maafkan. Wa minan nasi fa innan nasa la yaskutuna an khasmihi wa in sakata huwa. Karena ada sebagian orang, ya, ketika seorang diam, maka disikapi oleh orang lain. Misalnya si A dan si B. Si A mencaci maki si B. Si B diam saja. Orang-orang penonton tidak suka sama si A. Karena si A ngabisin si B diam aja. Paham? Akhirnya netizen akan membela si B. Karena si B diam aja. Meskipun si B salah. Apalagi si B dalam kondisi benar. Fa idzan taqama zala dzalika kulluhu. Kalau dia sudah membalas, maka sikap ini menjadi hilang. Pembelaan masyarakat hilang. Walihada tajidu katsiran minan nas idza syatama ghairahu aw adahu yuhibbu an yastawfiya minhu. Makanya kita dapati banyak orang kalau dia mencaci maki orang lain atau mengganggu orang lain, ya, maka dia ingin memuaskan, menyampaikan, ya, agar dia ingin memuaskan. Fa idza qabala istaraha wa alqa anhu thiqlan kana yajiduhu. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau orang maki-maki orang, dia kayak merasakan beban. Ketika dibalas, dia senang. Dia balas, maka dia happy karena dibalas. Orang itu sakit hati kan? Tapi kalau itu tidak balas, dia tambah susah. Ini nggak balas-balas, kayaknya nggak berpengaruh. Jadi tambah susah atau tidak? Tambah susah. Tapi ketika dibalas, dia happy. Makanya ketika orang itu bersabar, dia semakin menderita. Dicaci maki orang itu, dia diam aja, dia semakin susah. Dia pingin dikomentari, dia pingin ada reaksi. Ternyata orang tersebut tidak bereaksi, dia tambah susah. Maka dia, kok begitu aja? Maka diamnya orang itu termasuk tentara yang paling kuat untuk menjatuhkan musuhnya. Ini semua butuh keimanan untuk melakukannya. Dan ini saya katakan, ini yang nulis buku ini adalah Ibnu Taimiyah, yang terkenal dengan ujian-ujian yang dia hadapi. Kesabarannya luar biasa.
Sampai berkata sebagian muridnya, hatta yaqul ba'du ashabihil kibar, sebagian murid senior Ibnu Taimiyah berkata, wadittu anna li a'daina anna li ikhwanina ka Ibnu Taimiyah li a'daihi. Kami ingin bisa bersikap terhadap teman-teman kami sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Bayangkan. Kami ingin bermuamalah dengan teman-teman kami seperti muamalahnya Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Kenapa Ibnu Taimiyah ketika menghadapi musuhnya dengan tenang, tidak emosian, tidak membalas. Makanya dia tulis ini semua. Karena dia pelaku, bukan hanya sekedar teori. Dia pelaku. Dan orang berkata, is'al mujarrib, wala tas'al tabib. Jangan tanya dokter, tanya yang pernah melakukan. Kadang sebagian dokter hanya pintar apa? Teori. Tanya orang yang pernah melakukan, yang pernah mempraktekkan, yang pernah membuktikannya. Ibnu Taimiyah ketika dia nulis ini, bukan sembarang dia hanya teori. Dia mengalami dan dia mempraktekannya. Wallahu alam dia mempraktekannya sehingga dia menularkan kepada kita. Bahwasanya kalau kita sabar, kita tenang, sangat memberatkan musuh sehingga dia merasa tertekan, dia merasa terhina. Belum komentar netizen tentang dia. Kamu kok berhenti-berhenti maki-maki dia. Sehingga dia semakin enggak kuat. Ke-19. Innahu idza afa an khasmihi, kalau dia maafkan musuhnya, ini berat sekali. Maafkan musuh itu paling berat. Berat sekali. Istash'arat nafsu khasmihi annahu fawqahu. Kalau dia maafkan, maka musuhnya akan merasa bahwasanya dia lebih hebat daripada musuhnya tersebut. Oh, saya kalah. Ternyata dia memaafkan saya. Maka musuhnya akan merasa rendah. Wa innahu qad rabiha alaih, dan bahwasanya kita telah menang atas musuh. Fala yazalu yara nafsahu dunahu wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afu. Maka musuhnya tadi akan merasa dia lebih tinggi, lebih mulia, dan ini cukuplah sebagai bentuk kemuliaan dari memaafkan. Jadi kalau orang memaafkan musuhnya, misalnya kita memaafkan musuh, maka musuh akan merasa rendah di hadapan kita. Kita maafkan, kita senyum. Dan ini sudah cukup membuktikan kemuliaan buah dari memaafkan. Dari memaafkan. Jadi memaafkan aja daripada kita ribut-ribut ramai-ramai membantah, membela diri. Siapa yang maafkan maka dia akan mulia. Makanya Allah dalam hadis kata Rasulullah SAW, wala yazidul abda bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang maafkan kecuali kemuliaan. Ini hadis sahih bahwasanya memaafkan mendatangkan kemuliaan. Cepat atau lambat itu urusan Allah. Hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-ishrun yang terakhir, annahu idza afa wa safa kanat hadhi hasanah. Kalau dia memaafkan dan berlapang dada, maka ini adalah kebaikan. Fatawallada lahu atau fatuwallidu lahu hasanatan ukhra. Maka kebaikan ini akan memunculkan kebaikan yang lain. Wa tilkal ukhra tulidu ukhra. Maka atau tuwallidu ukhra, maka kebaikan berikutnya memunculkan kebaikan lagi selanjutnya, yaitu multi level marketing. Wa halumma jarra, dan demikian seterusnya. Fala tazalu hasanatuhu fi mazid. Maka kebaikannya semakin bertambah-tambah. Fa inna min thawabil hasanatil hasanah. Karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang lain. Kama anna man min iqabi sayyi'ati sayyi'atu kama anna min iqabi sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sebagaimana keburukan akan di antara hukuman keburukan adalah datangnya keburukan yang lain setelahnya. Wa rubbama kana hadza sababan li najati wa sa'adatil abadiyah. Bisa jadi memaafkannya ini merupakan sebabnya dia selamat dari neraka jahanam dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surga. Fa idzan taqama wa intasara zala dzalik. Kalau ternyata dia membela diri dan berusaha balas dendam, maka hilang semua keutamaan ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, kita tidak tahu ternyata maafkan ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh, kalau kita maafkan, kebaikan dunia kita dapat, hati lebih tenang atau tidak? Kita enggak mikir dia. Kita bisa konsen dengan urusan anak istri. Tapi kalau kita dendam, kita pulang lihat istri jengkel, lihat anak jengkel. Kenapa? Karena kita ingat-ingat terus. Kita tadinya mikir anak istri, berubah jadi mikir gimana balas dendam. Jadi banyak keburukan yang muncul. Ini baru kebaikan dunia, belum kebaikan akhirat, pahala yang terus-menerus. Mau saya dengan memaafkan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika orang dalam masalah, dia banyak sholat, minta tolong sama Allah. Sehingga maafkan dia mendatangkan dia di sholat malam, jadi puasa sunnah, banyak ingat kepada Allah, ingat kekurangannya, dia istighfar kepada Allah. Jadi subhanallah,
Kalau dia maafkan akan melahirkan kebaikan yang baru. Kebaikan yang baru ini melahirkan kebaikan berikutnya. Kebaikan ini melahirkan kebaikan berikutnya. Wa hallu majarra multi-level marketing. Dan yang paling indah, kesabarannya dan maafkannya tadi bisa jadi sebab dia masuk surga mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena ibu-ibu jadilah ibu-ibu yang mudah memaafkan. Jangan suka marah-marah. Makanya Rasulullah mengatakan, perhatikan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Mau aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga. Rasulullah mengatakan, al-waludul walud, al-wadudul walud, al-a'ud ala zawjiha. Yaitu wanita yang mencintai suaminya, yang subur, ya. Kemudian al-a'ud ala zawjiha. Di antara ciri wanita penghuni surga, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza dzulimat aw dzalamat. Apakah dia yang salah atau suaminya yang salah? Maka dia segera datang ke tangan suaminya, fatadhu yadaha ala yadi. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya meskipun suaminya yang salah. Subhanallah. Dia memaafkan. Dia mengatakan, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa tidur sampai kau senang, sampai kau ridho kepada aku, wahai suamiku. Ini wanita penghuni surga. Ketika yang zalim ternyata suaminya. Musuh dalam selimut. Menzalimi kita. Rasulullah bilang ini ciri penghuni surga. Sudahkah ibu-ibu menerapkan hal ini? Atau sebaliknya wanita, mau saya salah, dia yang salah, dia yang minta maaf. Sebagian wanita begitu. Dia enggak peduli yang salah dia atau suaminya. Yang penting suaminya minta maaf. Sampai suaminya ngemis-ngemis, tidak dia maafkan. Apalagi kalau suaminya yang salah. Dia yang salah aja suaminya sudah minta maaf. Apalagi kalau suaminya salah. Dia marah, dia kunci pintu. Suaminya gedor-gedor, dia tidak bukakan pintu. Pergi kamu. Ketika suaminya pergi, dia nangis. Kapan suamiku pulang? Ketika suaminya pulang, kenapa kamu pulang? Pergi sana. Padahal dia rindu. Begitulah sebagian wanita. Kalau dia marah, ceraikan aku. Ketika dicerai, langsung nangis. Makanya begitu. Oleh karenanya, ingat, kalau ingin masuk surga, jadilah wanita pemaaf. Kata Rasulullah, zalamat au zulimat. Apakah dia yang bersalah atau suaminya yang menzaliminya? Maka dia ingin masalah segera selesai. Dia tidak suka perpanjang permasalahan. Kalau bisa ribut sama suami 5 menit aja. Jangan jadi 5 hari. Sebagian wanita ribut 5 menit jadi 5 bulan. Ribut enggak berhenti gara-gara ego, mengikuti keinginan syaitan. Akhirnya dia dapat dosa berjalan terus. Seandainya dia memaafkan, betapa banyak kebaikan yang akan muncul setelah itu. Jadi ibu-ibu diingat lagi 20 sebab untuk memaafkan. Sudah kita sampaikan sampai 3 seri. Semoga dengan mendengar 3 pengajian secara berturut-turut ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang pemaaf sehingga masuk surga bersama keluarga. Wallahu taala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.